Halo guys, perkenalkan nama saya Fientri, nomor NPM saya 1851118. Saya salah satu mahasiswa dari Universitas Internasional Batam. So guys, di video saya kali ini kita akan membahas tentang syarat dan tata cara dari pendirian BPR atau Bank Perkreditan Rakyat. Jadi tak perlu berlama-lama lagi, mari kita langsung ke pembahasan kita. Guys, sesuai dengan apa yang telah saya sampaikan sebelumnya, di video saya kali ini kita akan membahas tentang syarat dan tata cara pendirian dari BPR atau Bank Perkreditan Rakyat. Jadi guys, syarat dan tata cara pendirian BPR ini sendiri diatur di dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 6/22/PBI/2004 tentang Bank Perkreditan Rakyat. Jadi kita langsung saja masuk ke dalam pasal mengenai syarat-syarat dan tata cara pendirian BPR. Nah, pasal itu mulai dari pasal 3. Nah, pendirian BPR, pasal 3 ayat 1 menyebutkan bahwa BPR hanya dapat didirikan dan melakukan kegiatan usaha dengan izin Dewan Gubernur Bank Indonesia. Izin-izin yang dimaksud di sini adalah itu terdapat di dalam pasal 5 mengenai perizinan BPR. Pasal 5, pemberian izin sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat 1 dilakukan dalam dua tahap, yaitu tahap pertama persetujuan prinsip, yaitu persetujuan untuk melakukan persiapan pendirian BPR, contohnya seperti rencana pendirian BPR, siapa saja pemegang saham, siapa saja data kepemilikannya, lalu komisarisnya siapa saja, dan lain-lain sebagainya. Selanjutnya itu adalah izin usaha. Nah, BPR jika ingin melakukan kegiatan usaha BPR, mereka terlebih dahulu harus memperoleh izin usaha ini. Izin usaha adalah izin yang diberikan untuk melakukan kegiatan usaha BPR setelah persiapan sebagaimana dimaksud dalam huruf A selesai dilakukan. Nah, selanjutnya kita akan sedikit membahas tentang pihak mana saja yang boleh mendirikan ataupun boleh memiliki BPR. Nah, itu terdapat di dalam pasal 3 ayat 2, yaitu BPR hanya dapat didirikan dan dimiliki oleh warga negara Indonesia, Badan Hukum Indonesia yang seluruh pemiliknya warga negara Indonesia, pemerintah daerah, dan yang keempat itu adalah dua pihak atau lebih sebagaimana dimaksud dalam huruf A, huruf B, dan huruf C. Jadi warga negara asing sama sekali tidak boleh mendirikan, apalagi memiliki BPR sama sekali tidak boleh. Nah, kalau mengenai setoran modal untuk mendirikan BPR itu terdapat di dalam pasal 4. Sebenarnya setoran modal ini tergantung domisili atau letak di mana BPR itu didirikan. Kalau misalnya BPR itu didirikan di wilayah daerah khusus Ibu Kota Jakarta Raya, maka modal yang harus disetor 5 miliar rupiah. Kalau 2 miliar rupiah itu untuk di Pulau Jawa dan Bali dan di wilayah Kabupaten atau Kota Madia, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi. Kalau untuk yang 1 miliar rupiah, itu BPR-nya didirikan di Ibu Kota Provinsi di luar Pulau Jawa dan Bali, dan di wilayah Pulau Jawa dan Bali di luar wilayah sebagaimana disebut dalam huruf A dan huruf B. Kalau 500 juta rupiah itu BPR-nya didirikan di wilayah lain di luar wilayah sebagaimana disebut dengan huruf A, huruf B, dan huruf C. Nah, ini merupakan syarat-syarat untuk mendirikan BPR. Selanjutnya kita akan sedikit membahas tentang tata cara untuk mendirikan BPR. Sebenarnya tata cara untuk mendirikan BPR ini cukup panjang tata caranya, jadi saya akan mempersingkat sesingkat mungkin. Dan jika teman-teman ingin mengetahui lebih detail mengenai tata cara pendirian BPR di sini, teman-teman bisa download link PDF saya. Nanti saya akan share di link deskripsi video saya. Jadi teman-teman tinggal download saja di link link deskripsi video saya. Nah, kalau tadi kan sempat menyinggung mengenai persetujuan prinsip. Jadi cara untuk memperoleh persetujuan prinsip ini terdapat di dalam mulai dari pasal 6, yaitu permohonan untuk mendapatkan persetujuan prinsip sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 huruf A diajukan paling sedikit oleh seorang calon pemilik kepada Dewan Gubernur Bank Indonesia dan dilampiri. Nah, ini yang perlu dilampiri atau rancangan akta pendirian badan hukum. Yang kedua itu data kepemilikan. Yang ketiga itu daftar calon anggota direksi dan dewan komisaris. Yang keempat itu adalah yang bagian D, rencana struktur organisasi dan jumlah personalia. Yang kelima itu analisis atas potensi dan kelayakan pendirian BPR yang meliputi penilaian terhadap. Nah, ini ada 5 aspek yang perlu dinilai. Yang keenam itu rencana sistem dan prosedur kerja, itu bagian F. Bagian G atau bagian ketujuh itu bukti setoran modal paling sedikit 30%. Dan yang H atau bagian ke-8 surat pernyataan dari calon pemegang saham bagian BPR yang berbentuk PT dan atau calon anggota bagi BPR yang berbentuk hukum koperasi ataupun perusahaan daerah juga harus menyertakan surat pernyataan. Kalau
pasal 6 ayat 2 ini lebih menjelaskan tentang daftar calon pemegang saham atau calon anggota sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat 1 huruf B. Ini penjelasan lebih lanjutnya kalau pasal 6 ayat 2 ini terhadap pasal 6 ayat 1 huruf B. Ini penjelasan lebih lanjutnya. Nah, langsung saja kita langsung ke pasal 7 dan pasal 8, itu mengenai persetujuan atau penolakan atas permohonan persetujuan prinsip diberikan paling lambat itu 60 hari sejak permohonan diterima secara lengkap. Nah, pasal 8, persetujuan prinsip sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat 1 berlaku untuk jangka waktu 360 hari terhitung sejak tanggal persetujuan prinsip diberikan dan tidak dapat diperpanjang. Jadi, kita diberikan waktu 360 hari untuk melakukan persetujuan prinsip tadi. Nah, kita langsung ke pasal 9, yaitu mengenai izin usaha. Pasal 9 sampai dengan pasal 12 itu akan membahas tentang izin usaha. Jadi guys, izin usaha ini sama halnya dengan persetujuan prinsip tadi, ada syarat-syaratnya juga dan tata caranya juga, yaitu perlu juga diberikan kepada Dewan Gubernur Bank Indonesia dan wajib melampirkan 1. Akta pendirian badan hukum, 2. Data kepemilikan. Yang ketiga itu bagian C, daftar susunan calon anggota direksi dan dewan komisaris. Yang keempat itu susunan organisasi. Yang kelima itu bukti pelunasan modal yang di store. Yang kelima itu surat pernyataan dari pemegang saham yang bagi PPR yang berbentuk PT dan atau perusahaan daerah dan atau anggota bagi BPR yang berbentuk hukum koperasi. Yang ketujuh itu atau bagian G, bukti kesiapan operasional antara lain berupa ini. Yang kelima aspek ini. Pasal 10 sama halnya dengan pasal 7, yaitu persetujuan atau penolakan atas permohonan izin usaha diberikan paling lambat 60 hari sejak permohonan diterima secara lengkap. Baru pasal 11 dan pasal 12 ini lebih ke hal seperti ini. BPR yang telah mendapat izin usaha dari Bank Indonesia wajib melakukan kegiatan usaha paling lambat 60 hari sejak tanggal izin usaha tersebut diberikan. Nah, pasal 11 ini berbeda dengan pasal 8. Nah, pasal 12, BPR yang telah mendapat izin usaha dari dari Dewan Gubernur Bank Indonesia wajib mencantumkan kata Bank Perkreditan Rakyat atas atau disingkat BPR di depan nama BPR sesuai dengan anggaran dasar BPR. Nah, ini saja kawan-kawan syarat dan tata cara dari pendirian BPR. Oke guys, sekian dari video presentasi saya. Saya mohon maaf apabila penjelasan saya kurang jelas, dan saya mohon maaf juga apabila penjelasan saya ada menyinggung beberapa pihak. Sekian dari saya, terima kasih.